Halo YouTube, balik lagi di channel saya. Ini lagi ngevlog di sawah. Kita lihat pemandangan sawahnya. Masya Allah. Bentar. Kok gini sih? Nah, mataharinya udah keluar guys. Padahal ini kalau, tuh saya udah lihat tuh awannya. Kan? Nah, ketika kayak gini indah sekali. Pagi-pagi cuci mata pakai hijauan ya. Kita lagi ngevlog di sawah karena gabut guys. Mau ngapain? Ke counter. Ya harusnya sih udah rame, tapi kita cuci mata dulu. Lihat guys, sawahnya ada bolong-bolong. Ini untuk tanaman yang kali ini, yang di area atas ini kita nggak pakai organik guys, karena bulan puasa. Jadi untuk organik libur dulu, karena kalau kita bercocok tanam organik itu lebih capek guys. Mungkin capeknya itu bisa sampai 3-4 kali lipat orang bersawah yang nggak organik. Kalau nggak organik itu cuma diwur mes atau urea atau TS sejenis pupuk kimia, tinggal di udah jadi deh hijau bagus. Tapi ketika organik kita harus manggulin pupuk kandang ya kan? Habis itu kita wur, dan kalau 100 ubin itu 100 ubin itu kurang lebih butuhnya sampai 100 karung kebutuhannya. Kalau cuman mur tok, manggulit tok, itu baru setengah daripada capek. Tapi ketika kita harus ngumpulin dulu pupuk kandangnya, kita jemur, kita aduk, kita fermentasi, baru ditaruh di sawah. Itu prosesnya lama. Dan ini bulan puasa, jadi hanya nggak kuat. Daripada sawahnya terbengkalai, akhirnya kita tanam dengan cara kimiawi. Ya itu lagi apain? Itu lagi matun. Ya ini sawah. Guys, ya bagus ya. Jatuh guys. Wah, lihat guys, saya jatuh ke lumpur. Wah, yang atas kurang bagus guys. Nah, kecil. Nah, apa ini? Yang bawah tawabel, yang atas kecil. Harus ditanamin lagi. Kalau nggak eman-eman. Ya wes. Ini tadi saya sudah cut berapa kali ya bikin video ya, karena saya nggak mau edit. Saya mau live, saya mau kayak gini aja, nggak usah edit, langsung saya upload. Jadi tadi udah bikin mungkin 3-4 video, karena ada yang telepon, ada WA masuk, ada notif. Akhirnya putus. Akhirnya internet saya matikan, baru bikin video lagi. Ya Allah. Deneng ana sing gering, ana sing lemu ya, Pak. Sinang apa, Pak? Ular, Mas. Ular. Berarti kudu disemprot ya.
Kesi lagi nanjangi apa lagi matun? Padahal nek umur semeneta kudune ora ditanjangi ya. Umur semene kudune ora ditanjangi. Ditanjangi sing langkaan sing ora mati. Men kok bisa sampai tekan panen nih gue ya. Patire. Punten ya, Pak. Iya, lagi dipoto. Lagi masuk YouTube. Ki kudune teh dibabat. Punten, Pak, punten. Semprot ya, cepet. Iya, dene lemu temen ya. Itu lagi ditanjangi guys. Tanjangin itu proses dimana ada tanaman-tanaman yang sedikit dan ada tanaman-tanaman yang tebal-tebal. Itu yang tebal-tebal sedikit dikurangi, kemudian ditanam ulang di samping-sampingnya yang ada yang kurus-kurus, ada yang mati. Jadi biar supaya apa bagus, biar supaya sampai panen itu kotakan daripada sawahnya itu tetap penuh full ya. Seperti itulah proses salah satu proses menanam padi. Jadi setelah proses ini itu proses matun. Proses matun itu nyabutin rumput yang ada di tengah-tengah padi. Nah, kalau udah dimatun biasanya disemprot biar supaya nggak ada yang namanya ulat. Ulatnya itu bukan di daunnya guys, jadi ulatnya itu ada di akar, nyerap nutrisi, akhirnya tanamannya itu kecil terus, akhirnya mati, nggak bisa gede, nggak jadi berbuah padinya. Nah, biasanya disemprot. Tapi kalau dalam proses apa namanya itu kan proses kimiawi ya. Kalau kita menggunakan proses organik itu kita apa namanya menyemprot tapi menggunakan urin kelinci guys. Urin kelinci hasilnya itu supaya lebih gemuk, akarnya lebih sehat, jadi menambah suplemen daripada tanaman padinya dengan cara disemprot atau disiram pakai urin kelinci, air kencing kelinci ya, atau air kencing sapi sejenisnya. Gimana? Ya pengen mama. Tapi dene akeh sing cilik-cilik naik nang dhuwur ya. Lagi sing tanjangan cilik. Oh. Langsung mati anu akeh banget bulan-bulane. Mbene nyapa ora usah dikalen. Ya, itu salah satu evaluasi. Ketika bersawah itu kita harus menggunakan beberapa ilmu ya. Jadi ilmunya nggak cuma satu. Nyataannya pakai ilmu ini salah, pakai ilmu itu salah. Bukan salah sih, lebih tepatnya karena musimnya berbeda-beda. Jadi ketika musim kemarau jangan bikin selokan di samping galengan atau tempat lewat nih yang saya injak sekarang. Ini namanya galengan. Nah, jangan bikin selokan atau jalan air untuk keong. Kalau musim hujan itu kan airnya banyak, jadi harus dibikin jalan air biar supaya keongnya itu lewat jalan air hilang atau keongnya hanya berkumpul di situ. Tapi kalau musim kemarau nggak usah pakai selokan air ya. Itu salah satu evaluasi. Selokan air itu gimana sih? Selokan air itu kayak gini guys. Ini namanya selokan air. Ini ya. Jadi setiap sisi daripada sawah itu dibikin kayak kolam atau jalan air. Tuh ya kelihatan. Namanya selokan air. Itu kalau di musim kemarau kita nggak usah pakai kayak gini, eman-eman. Mending kita tanam full. Ya mungkin sampai situ cukup ya. Selebihnya kita akan bertemu di channel selanjutnya yang nggak tahu kapan saya buat. Ini sebenarnya ngevlog ya, ngevlog. Nggak tahu mau bikin konten apa, pusing, gabut, akhirnya kita ngevlog. Ini
sawah. Kalau di kampung ya gini guys. Tadi saya berangkat aja ngeliat ular gede banget. Moga-moga kita pulang nggak ketemu ular ya. Oke. Oke guys, kita pulang. Di sini kita langsung ke counter. Jaga toko, kita mencari rezeki lagi. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Sehat selalu dan tetap pintar. Jadi petani itu harus pintar. Bukan hanya jadi petani, jadi pedagang juga harus pintar. Apapun profesi kita harus pintar. Kerja cerdas lebih enak, lebih bagus, hasilnya lebih memuaskan. Ya. Terima kasih, salam sejahtera, sehat selalu. Assalamualaikum.